Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan laporan akhir mengenai identifikasi potensi bahaya dan pemicu bahaya dalam pembuatan windshield. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ina Febriana dengan NRP 1320220667 dengan rekan saya. Saya Fania Purwanti dengan NRP 13/2022-071. Yang pertama di sini ada latar belakang. Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 memiliki tujuan untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Meski sudah banyak regulasi, praktik di lapangan masih menghadapi berbagai bahaya kerja. Menurut Sastrini et al. 2023, Rarindo 2018. Dalam industri otomotif, proses pembuatan windshield menggunakan teknologi laser yang memerlukan ketelitian tinggi namun juga memiliki risiko besar, terutama bagi operator. Karena itu, analisis risiko diperlukan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan mencegah kecelakaan sehingga proses kerja tetap aman dan efisien. Selanjutnya, Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis kemungkinan terjadinya bahaya yang akan timbul pada saat pembuatan windshield. Yang kedua, menjelaskan pemicu bahaya berdasarkan kondisi dan aktivitas kerja. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah pengendalian bahaya secara komprehensif. Dah, Nak. Selanjutnya ada metode. Dalam penelitian ini, kita menggunakan beberapa metode. Yang pertama itu ada observasi langsung, yaitu pengamatan langsung yang dilakukan di area produksi untuk memahami interaksi operator dengan peralatan dan lingkungan kerja guna mengidentifikasi potensi bahayanya seperti apa. Yang kedua yaitu menganalisis Operation Process Chart atau OPC. Analisis Operation Chart atau OPC yang dilakukan untuk mengidentifikasi risiko dari aspek fisik, kimiawi, mekanis, dan ergonomis. Yang ketiga ada metode 5Y. Digunakan untuk menggali akar penyebab potensi bahaya dengan bertanya mengapa secara berulang hingga ditemukan penyebab utamanya. Yang keempat ada dokumentasi visual. Kami merekam video di lantai produksi guna melihat situasi beresiko. Rekaman tersebut kemudian dianalisis untuk menilai potensi bahaya dan menjadikan dasar usulan perbaikan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu klasifikasi bahaya. Setiap potensi bahaya yang ditemukan diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan dan dampaknya. Ada tempat identifikasi. Gambaran umum lokasi, CRH Production ini tuh merupakan suatu perusahaan yang memproduksi berbagai aksesoris untuk motor dengan bahan dasar akrilik. Aksesoris yang dihasilkan adalah windshield, bracket windshield, tutup CVT, dan lain-lain. CRH produk ini tuh terletak di Jalan Mekar Elok nomor 116, Mekar Mulia, Kecamatan Panjilekan, Kota Bandung, Jawa Barat. Kondisi lingkungannya, sistem tata letak pabrik bersifat semi terbuka dengan dukungan ventilasi dan sirkulasi udara untuk menjaga kualitas udara di area kerja. Pada setiap ruangan dirancang untuk meminimalisir alur kerja yang tidak efisien. Lingkungan operasional pabrik dilengkapi dengan peralatan berteknologi modern seperti mesin pemotong akrilik otomatis, oven pembentuk, dan pemanas produk. Selain itu, sistem kontrol digital dan sensor digunakan untuk memastikan presisi yang tinggi dalam setiap tahap produksi. Lanjutkan dengan identifikasi proses pembuatan windshield. Dimulai dari proses laser atau cutting di mesin laser. Dilanjut memisahkan antara produk dengan scrap di mesin laser. Dilanjut dengan disusun ke oven atau pemanasan untuk dicetak. Lalu melakukan proses pendinginan atau penurunan suhu di mesin oven, dan yang terakhir adalah proses packing di meja packing. Selain identifikasi proses yang tadi, di sini juga kita membuat tabel matriks identifikasi yang berisikan nomor operasi, nama proses, nama stasiun, nama mesin, gambar, tas atau pengerjaan, deskripsi, type of hazard, detail hazard,
undang-undang atau peraturan pemerintahan yang terkait, dan konsekuensi atau dampak. Contohnya adalah satu, yaitu memindahkan bahan mentah ke mesin laser. Nama stasiunnya stasiun material. Nama mesinnya, karena ini tidak menggunakan mesin, jadi nama mesinnya manual. Tas pengerjaannya adalah mengangkat dan membawa akrilik ke mesin laser. Terus deskripsinya, pekerja memindahkan lembaran bahan baku akrilik ke mesin laser. Tipe of hazardnya ada ergonomi dan fisik. Detail hazardnya yaitu bisa menyebabkan cedera punggung, terjepit, dan tertimpa material. Undang-undang yang terkaitnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai K3 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018. Konsekuensi yang didapatnya yaitu cedera otot, memar, dan potensi patah tulang. Selanjutnya, di sini tuh ada resiko JSA atau Job Safety Analysis. Sebagai contoh, yang pertama itu kan elemen kerjanya memindahkan bahan ke mesin laser dengan tipe of hazard-nya ergonomik dan fisik. Dengan konsekuensi cedera punggung, jarinya terjepit. Probability-nya 4, dengan severity-nya 4. Pengalian dari probability dengan severity itu 16 dengan skor tinggi. Controlling measure-nya itu gunakan alat bantu angkat seperti trolley dan melakukan pelatihan teknik angkat dan menggunakan APD. Ada tabel tindakan pengendalian berdasarkan hierarki pengendalian. Contohnya itu yang pertama itu ada elemen kerja berupa pemilahan produk dan scrap. Potensi hazardnya itu ada luka gores dan nyeri otot. Dapat dilakukannya eliminasi berupa hapus pemilahan manual. Juga substitusi berupa proses sortir otomatis. Dapat dilakukannya rekayasa kontrol dengan menggunakan meja ergonomis. Dapat dilakukannya administrasi berupa rotasi kerja dan SOP pemilahan, serta menggunakan APD yaitu seperti sarung tangan dan sarung tangan yang anti gores. Di sini ada integrasi antara JSA dan hierarki pengendalian. Menggabungkan metode Job Safety Analysis atau JSA dengan hierarki pengendalian adalah langkah yang strategis untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. JSA membantu mengidentifikasi dan menilai risiko di setiap tahapan kerja, yang kemudian ditindaklanjuti dengan menerapkan pengendalian sesuai tingkat bahayanya, melalui pendekatan bertingkat, mulai dari eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, hingga penggunaan APD. Setiap risiko dapat ditangani secara efektif. Misalnya, jika aktivitas mengangkat akrilik secara manual berisiko tinggi, solusinya adalah penggunaan alat bantu atau rekayasa teknis. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi risiko, tapi juga memperkuat budaya K3 di tempat kerja. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari mengidentifikasi bahaya di perusahaan CRH produk ini tuh, proses pembuatan windshield, khususnya pemotongan dengan mesin laser, memiliki potensi bahaya yang tinggi, terutama dari aktivitas manual tanpa alat bantu. Analisis JSA menunjukkan bahwa banyak risiko yang belum dikendalikan secara optimal. Diperlukannya pengendalian lebih sistematis melalui penggunaan alat bantu, SOP, dan APD untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sesuai prinsip K3. Saran yang bisa kami berikan kepada perusahaan CRH produk, yang pertama, untuk meningkatkan pengendalian teknis dan eliminasi bahaya. Yang kedua, penerapan SOP dan pelatihan K3 secara rutin untuk pekerja. Yang ketiga, peningkatan ergonomi dan pengawasan lingkungan kerja. Yang keempat, penguatan budaya keselamatan dan komitmen manajemen.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.